Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Malam ini mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mesti takdirkan Allah hidup. Semoga sisa-sisa umur kita gunakan mengabdi kepada Allah sesuai dengan perjanjian kita kepada Allah, yaitu kita tidak diciptakan kecuali untuk mengabdi kepadanya. Salawat kepada Rasul telah bagi kita biasa wajib untuk mengikuti langkah-langkah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi pembukaan ceramah biasanya dua, memuji Allah, kedua salawat untuk mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentunya tidak ada cara lain untuk dekat kepada Allah, untuk mencintai Allah, kecuali membaca firman. Itu kira-kira gambaran kesempatan ini, bahwa sulit mengenal Allah tanpa membaca firman. Ini. Dan sering saya katakan, kalau baca firman-Nya, baca terjemahannya. Ya. Lebih bagus mendalami 2 halaman terjemahan daripada tambah 1 juz, 2 juz, tidak tahu artinya. Bagaimana kita bisa memahami perintah Allah tanpa mendalami artinya? Dan tidak mungkin Al-Quran dipahami hanya lewat ceramah-ceramah 20 menit. Itu hanya merangsang saja. Buktinya apa misalnya? Kalau saya tanya perintah Allah, siapa yang menyuruh kita puasa? Jawabannya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Di surah mana? Ini persoalan. Surah Al-Baqarah ayat 183. Kita harus ditahu. 183 ini perintah. Bunyinya apa? Misalnya, A'udzubillahi minasyaitonir bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus. Itu contoh. Kalau ingin mendekatkan diri kepada Allah, harus tadabbur, dicatat. Mengaji, ambil pulpen, dicatat. Perintah Allah puasa adalah surah Al-Baqarah ayat 183. Siapa yang suruh berwudu? Nah itu Allah. Di mana? Nah itu kan masalah lagi. Tidak ditahu redaksinya, tidak ditahu perintahnya. Ya kita berwudu, ya ikut itu saja petunjuk wudu. Padahal kita tidak boleh lepas daripada Al-Quran. Perintahnya di mana? Surah Al-Maidah ya 6 ayat. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum fasala wajah wa aydiyakum ilal marafiq, tangan siku, wamsahu birusikum, kepala, warjulakum ilal ka'bain, pegang ini kaki kalau berwudu. Kalau berwudu biasanya kalau bicara panjang, putar keran, kakinya begini, itu batal wudunya karena dipegang. Nah itulah, beragam itu harus dibaca. Iqra bismi rabbikal ladzi, atau utsul ma'uhiya ilaika, bacalah, bukan dengar. Kalau sekarang kan cuma dengar ceramah ya, dibaca itu setelah kita. Terus bagaimana dengan cuci tangan? Nah itu hadis. Cuci mulut, hadis. Telinga, hadis. Jadi kalau darurat waktu tidak cuci tangan, tidak apa-apa. Tapi 4 ini harus wajib. Itu kira-kira rangsangan. Boleh enggak mencampuri keluarga bulan Ramadan? Boleh. Boleh atau tidak? Tidak, boleh. Bercampur keluarga bulan Ramadan? Boleh. Tidak boleh. Malam hari boleh. Dalilnya apa? Asal dia ketahui. Dalilnya siapa tahu? Nah, itulah. Saya tahu. Itulah karena mengaji saja. 2 juz tamat 3 juz. Mau diamalkan. Al-Baqarah ayat 1 berapa? 87. Uhilla lakum lailatul syahri rafathu ila nisaikum, dan seterusnya.
di politik, ekonomi, sosial, budaya harus tahu dalilnya. Begitupun hadis. Bagaimana perintah makan minum? Ya. Dia menerangkan siapa? Hadis. Ya. Pertanyaan saya lagi. Apa sudah punya hadis kita di rumah? Kalau handphone saya kira ada ya. Televisi, kulkas biasa ada. Hadis bagaimana? Ya, mari bulan Ramadan ini ya beli hadis. 5 anak kasih 5 hadis. Di mana logikanya mengenal Rasul tanpa membaca hadis? Saya mau tanya di mana? Cara makannya, cara minumnya, cara berpolitik dan seterusnya. Baik, itu kira-kira bapak-bapak, ibu-ibu, ibu-ibu dari atas ya. Maka pegang 2 ini. Masa bisa cicil handphone tidak bisa beli hadis? Logikanya di mana? Ya. Contoh makan itu hadis tidak boleh disisa biar 1 biji. Kalau disisa itu bisa menjadi tidak berkah makanannya. Ya, harus tangan kanan dan banyak ribuan perintah dan larangan di dalam Quran dan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Contoh, boleh nggak membonceng perempuan buka muhrim? Tidak boleh itu hadis. Kalau hadis sudah tidak boleh, jangan coba-coba. Nah, aja pasal pikiran, pun ada kita jangan lebih hebat dari Nabi. Ya, boleh nggak menerima suap? Tidak boleh. Nah, jadi kalau ada pilkada, siapa suka menerima uangnya caleg? Nah, sasang rupanya. Ya, oke, sekira banyak. Di dalam Al-Baqarah ayat 183, A'udzubillahi minasyaitonir bismillahirrahmanirrahim. Wa qatiluhum hatta la takuna fitnah. Berjuanglah engkau semua wahai manusia di jalan Allah. Ya. Wa qatilu fi sabilillah, jalannya Allah. Jangan bergerak kalau bukan jalannya Allah. Ya, makanya perlu zikir. Zikirlah la ilaha illallah. La ilaha illallah. Tiada Tuhan. Ya. Kalau mau mengenal Allah lebih jauh, sambung sedikit. Wahdahu la syarika. Allah yang satu. Tidak ada syarikat. Ya, tidak ada. Lahul mulk. Allah itu raja di raja. Rajanya raja. Kalau presiden, gubernur, ya ada masa periodenya. Mati koi. Tapi Allah tidak pernah lahul mulk. Dijiwai itu Allah. Ya. Walahul hamd. Tidak pernah salah menciptakan Allah. Mengenal Allah bisa sifatnya, af'alnya dan zatnya. Sifatnya ada sifatnya 99. Minta kepadanya. Kalau merasa dirinya kor-koruang, minta sifat penyayangnya Allah. Ya Ar-Rahman. Ya, berikanlah akhlak penyayang. Ya, ya suka penyakitan. Ya Asy-Syafi, ya Maha Penyembuh. Sembuhkanlah. Minta, panggil namanya Allah. Ya, apalagi ya Al-Fattah kalau susah rezeki. Ya, bahasa daerah boleh. Minta. Ya, kalau lagi butuh uang banyak, mau kaya, ya Al-Ghani yang Maha Kaya. Ya, kalau mau keras sedikit, tegas, ya Al-Qahar yang Maha Perkasa. Ya. Kalau kasar sama orang minta ya Al-Latif ya Maha halus, minta. Jangan minta sama dukun. Minta sama Allah. Ya sakit ya Asy-Syafi. Jangan sakit langsung ya dokter spesial. Minta dulu baru ikhtiar itu. Susah memahami Quran ya Al-Alif ya Maha Pengetahui. Alif nih berikanlah ilmu. Itu dalam memahami sifatnya Allah. Sifatnya Allah 99. Jadi bisa diminta. Jadi semua manusia punya potensi memiliki beberapa sifat seperti Rasulullah, kadang keras, kadang tegas, kadang lembut, kadang bijak, kadang mengalah. Jadi Islam itu adalah rahmatan lil alamin. Islam rahmatan. Kadang kita tegas, kadang kita lemah, kadang bijak. Ya, Muhammad itu kadang tegas, syiddah al kufar, kadang lemah. Jadi jangan suka gunakan Islam rahmatan, cukup. Islam moderasi, Islam tidak ada Islam yang begitu.
Islam radikal, Islam dada, Islam rahmatan lil alamin. Yang suka bikin gelar itu merek Islam adalah musuh Allah Subhanahu wa taala. Memecah Islam. Islam rahmatan lil alamin. Pengikutnya ada dua. Dia taat atau durhaka, itu saja. Jemaah sekalian rahmatullah Subhanahu wa taala. Jadi perjuangan ini sehingga tidak ada fitnah. Jadi kalau zatnya Allah tidak ada ilmu yang bisa memahami. Nah, akrabul hablil warid. Dia lebih dekat dari leher atau dia bersemayam. Jadi tidak ada bahasa yang cocok tentang zatnya Allah. Rasa saja bahwa Allah itu ada dan dia dekat bagi sahabat daging. Itu sedikit. La ilaha illallah. Subhanallah. Buktikan di lapangan. Maha suci Allah. Walhamdulillah. Segala sesuatu yang terjadi kita ucapkan alhamdulillah. Mana tidak doa ya? Gagal urusan, ya, gagal kongsi, putus kontrakan, ya, dapat komisi, ucapkan saja alhamdulillah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian taala, untuk menghilangkan fitnah itu wa yakuna dinulillah. Harus kita ada kekuasaan. Sulit menerapkan aturan Allah kalau kita tidak dominan. Contoh kecil dalam rumah. Kalau anak kita sulit, dia tidak hitung kita sebagai kepala rumah tangga yang disegani, ya, bangku sholat kadang belum tentu bagus. Kenapa? Tena na reking ketuhanan. Dia mengaji kadang. Tapi jangan coba-coba menyuruh anaknya mengaji istrinya kalau kita tidak mengaji. Kau beramaktan. Pegang dulu Quran baru suruh. Jadi Islam itu adalah keteladanan. Ya, mungkin anak bilang pintarnya suruh mengaji, dia tidak pernah mengaji, ya. Jadi jangan menyuruh anaknya mengaji kalau bapaknya tidak mengaji. Ya. Kalau saya anak bisa bilang kau orang ngaji, ngapain anak? Kau orang kira-kira. Jemaah Islam Subhanahu wa taala, itu adalah membutuhkan kekuasaan. Mama, sholat 5 waktu, tutup aurat nak, ya, dan seterusnya. Tapi manakala kita tidak dihitung oleh anak, maka sulit sekali untuk menyuruh anak kita tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh sebab itu, ajaran Islam ini adalah ajaran rahmatan lil alamin. Semua ada di dalam Quran. Sekiranya masih ada aturan hukum di dunia ini, maka Nabi pasti masih ada setelah Muhammad. Tapi sudah lengkap. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum Islam dinan. Lengkap. Misalnya hukum pidana. Hukum pidana, hukum pencuri Pak, apa dalam hukum Allah? Potong tangan atau penjara? Potong tangan. Dalilnya apa? As-sadiqu was-sariqu faqatu wadi. Perlu dipahami. Umat Islam tahu ini hukum Allah itu potong tangan, bukan penjara. Apa manfaatnya? Mungkin kita dituduh hukum Allah itu, hukum Islam itu sadis. Buktikan saja. Coba misalnya pencuri dipotong tangannya di karbosi 3 orang mau, ya tentunya yang mencuri yang memang yang signifikan. Ya. Kalau bahasa dulu, kalau pencuri telur bilang pencuri, kalau perampok rumah perampok. Tapi kalau orang berdasi mencuri namanya apa? Koruptor. Saya tidak suka bilang koruptor, palukka. Palukka bisa diterapkan. Ya, Yai Bupati Palukka yang masuk KPK. Ada lagi nih 300 triliun ya di Menteri Keuangan. Ya kita tunggu 2 tahun, 2 bulan, 1-2 bulan. Mudah-mudahan kita dukung Pak Mahfud MD membongkar tentang pencurian. Bayangkan Pak 300 triliun. Bayangkan. Ada 1-2 orang memiliki tanah 1 juta hektar, coba dengan kebijakan. Kata mana saya rekap di sawal di Bali, dicicil Kipo, padahal kampung kita ini. Inilah bahayanya kalau kita tidak mengkritisi. Kita teriak juga. Tidak tunggu. Mudah-mudahan. Bayangkan kalau pencuri begitu kuat di negara kita ini, penyebab kemiskinan masyarakat itu karena pelukka. Kalau Bapak mau tahu, APBN berapa triliun? Kita harus ngomong. Janganlah begitu, teman. Kasihan rakyat. Kita sampaikan ketakutannya kepada Allah. Kalau lolos di dunia pasti lebih sedih. Kalau Allah memotong tengah mencari. Coba kalau pencuri. Bekas pelukka tuh.
kamu air. Paluka ke diri, ada dilindungi dari misi. Kalau di penjara, calo misi. Totena sirina ya, calo lagi sebagai ya. Ketawa ya. Jangan usah. Kalau kau bekas pencuri, dia mau di rumah bersikir, mengaji, tunggu kematianmu. Nah, berminta maaf kepada rakyat, luar biasa. Totena sirina ya, oke. Itu hukum. Perlu diangkat hukum. Hukum kisas apa? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatala al-hurr bil hurr. Kisas itu ya, pembunuhan harus dibunuh. Kita buktikan, memang sadis membunuh 3, tapi menyelamatkan ribuan orang. Memang sadis pencuri potong tangan, tapi menyelamatkan jutaan orang dan kebangkrutan negara. Dan siapa yang menerapkan sistem Allah ini, pasti sejahtera negaranya. Coba lihat di Hong Kong, Taiwan. Koruptor di sana ada yang dibunuh, Pak. Ya, dibunuh. Ya, kita tidak tahu kasus BLP lainnya 6 triliun, tidak tahu kemana rupanya. Baik, umat Islam itu harus tahu bahwa hukum Allah pencuri. Apalagi hukum zina. Hukum zina, Bapak tahu nggak hukum zina? Hukum zina itu dirajam kalau sudah berkeluarga. Kalau persinahan berjalan tidak akan ada perselingkuhan, tidak ada. Sekarang, dulu namanya pelacur, apalagi hostes. Sekarang PSK, pekerja sosial komersil luar biasa, dibiayai lagi. Ada fasilitas tidak diambil lagi. Ya belum yang lain, belum yang menjual makanan waktu bulan Ramadan ini. Mari kita kritisi sebagai umat Islam yang hidup di negara Pancasila, yang mempunyai dasar negara ketuhanan yang Maha Esa. Agama kami melarang itu berzina, melarang itu mencuri, dan semua agama pasti melarangnya. Mari kita sorakan jemaah sekalian agar supaya negara kita ini bisa lebih ke depan. Kalau zaman dahulu orang tua kita belum terlalu dalam pengetahuan agama, tapi kalau ada yang berzina, biasanya padinya tidak jadi, ya tidak jadi. Keyakinannya itu akhirnya banyak dibuang, dihopai tanah, orang pun bilang disuruh lampak. Kenapa? Dia yakin bahwa Tuhan akan marah. Nah, jadi bingis kebelah tanah ini banyak bingis. Ya mungkin karena banyak orang berzina di tengah-tengah kita tanpa dikritisi. Belum kos-kos di kampus ini, laki-laki perempuan, ya Allah, naudzubillah ini ditali. Dan hukumnya hampir tidak ada. Kalau suka sama suka aman. Yang dikatakan sini itu pemerkosaan. Ini sangat berbahaya, Pak. Dan data yang kami dapatkan di atas 50% perempuan-perempuan gadis kita sudah tidak perawan lagi. Saya kira banyak yang lain. Oleh sebab itu di dalam Islam, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qital. Dianjurkan kau berjuang untuk menegakkan yang hak. Wa sa'an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum. Bisa saja menurut kau itu buruk padahal baik. Mungkin resikonya menegur orang makan bulan puasa. Menyampaikan mungkin banyak resiko, diancam, resiko mati, resiko macam-macam. Pasti ada resikonya. Wa sa'an tahibbu syai'a wa huwa syarrul lakum. Bisa saja menurut kau itu baik, mencari kiamat buruk bagimu. Kamu akan ditanya oleh Allah, sejauh mana aku berjuang untuk menegakkan aturan-aturannya. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah mengetahui, sedangkan kau manusia tidak. Sampaikan saya, Pak, ukuran keimanan satu orang melihat kemungkaran, dia berajak merubah dengan tangannya. Kalau bapak kepala sekolah ada yang berzina, ya dihukum. Insya Allah akan baik. Ya, apa direktur ada tidak sholat, pecat saja. Jangan pakai yang tidak sholat, karena tidak sholat itu pasti berbuat buruk. Lakukan sesuai kekuasaan masing-masing. Yang RT yang berzina lakukan. Ini sistem. Sulit menghilangkan fitnah kalau kita tidak berkuasa sesuai dengan kemampuan masing-masing. Anak kita ya awas kok gibah, awas kok fitnah adekmu, pasti takut. Tapi kalau kita katakan, kalau orangnya sabar, tidak pernah menegur, tidak menyuruh salat, cuek dalam ibadah, cuek dalam Quran, baru dikatakan, oh masalahnya bapaknya sabar sekali kono. Ibunya sabar sekali, bukan sabar tolol-tolol ini. Lebih akan sabar itu sabar menjalankan perintah. Tengah malam tahu agak sulit, agak ngantuk, tapi demi kesabaran bangun bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa dipaham? Dan Nabi itu tidak pernah meninggalkan salat. Itu hukum. Hukum puasa harus dipahami hukum-hukum. Kapan mulai puasa? 1 Ramadan. Kapan mulai berbuka? Ada di hadis. Kapan mulai berhenti? Ketika asar, ya.
Ya, adapun imsak itu hanya diperkirakan 10 menit. Tapi manakala sudah imsak masih ada makanan, ditinggalkan makanannya atau dihabiskan dulu? Hukumnya habiskan saja. Biar azan, habiskan tapi jangan nombong, ya. Jangan nombong. Azan Allah habiskan. Ya, imsak itu kehati-hatian. Ya, begitu yang orang itu berhubungan. Ya, kena imsak. Ya selesai kan sampai selesai ya. Mana pengen azan? Yang kau cabut gila rumah salahnya. Itu contoh saja. Ini kalau kita tidak tahu hukum, ya itu hol-holoi. Hukum salat. Salat itu bagi laki-laki wajib di masjid. Ya, barang siapa yang salat di rumahnya balik makan. Tetap sah tapi hukumnya berdosa. Jangan seakan-akan ya salat ya kalau semuanya saja ayah suka. Dan barang siapa yang salat tidak salat anaknya satu orang, maka bapaknya akan dilemparkan ke neraka jahanam. Ya, dalilnya apa? Ada At-Tahrim ayat 6 dan An-Nisa 43. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Anaknya membuka aurat, dia sudah balik, bapak ibunya dilempar ke neraka jahanam. Jahanam. Baca Quran ya. Dan itu bukan ikhtilaf, itu adalah dosa. Ya, bisa dipahami? Bisa diamalkan? Ya, mintalah hidayah kepada Allah. Karena biar dipahami kalau tidak ada hidayah sulit diamalkan. Ihdinas siratal mustaqim, minta agar kita mampu supaya ada berkah dalam bulan Ramadan ini. Ya masyaallah rahmat subhanahu wa taala. Itu tentang hukum-hukum. Nah, oleh sebab itu kalau kita hanya bicara masalah witir, masalah tarawih, la musik umur kah? Para saji pun dipersoalkan. Banyak perintah-perintah Allah dan Allah mengancam barang siapa yang suka beribadah sesuai selera masing-masing, maka tempatmu di neraka jahanam. Karena kau beriman kepada sebaik Quran dan tidak beriman kepada saya. Ini insyaallah. Kenapa ini kutiba alaikumul qital tidak pernah diangkat? Yang diangkat kutiba alaikum syiyam. Berarti dia membedakan. Ini zamannya kita perjuangan untuk menyelamatkan manusia di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi finish daripada perjuangan kita adalah tegaknya agama. Kalau kita meninggal sudah tua, wariskan, lanjutkan ini agama. Lanjutkan amanah Rasulullah, menegakkan agama. Tapi cuma masalah puasa memang tidak ada risiko. Tapi berbicara tentang keadilan, berbicara kejujuran, pemerataan, memang sedikit banyak yang benci kita. Tapi insya Allah bisa menyelamatkan jutaan orang daripada kemusyrikan. Tapi kalau kita sholat, oke. Jangan minum. Tapi kalau saya berpuasa kepala RT atau gubernur, minum engkau, kombak kau, punya kalak kau. Ya memang Islam itu adalah kekuasaan. Tapi kalau kita hanya kecil-kecil saja, jangan salahkan kalau makin hari Islam akan meredup di daerah kita. Orang tua kita dahulu masih tahun 45 kencang sampai piagam Jakarta bagaimana mengamalkan Islam sesuai pemeluknya. Ya, oleh sebab itu akan tetapi umat Islam waktu itu tingkat nasional dan tingkat tentang pendidikannya luar biasa. Agus Salim, Buya Hamka dan sebagainya. Jadi itulah kira-kira gambaran yang saya sampaikan pada kesempatan ini. Al-akhiratu khairul laka minal ula. Ya, akhirat itu jauh lebih penting dari dunia. Begitu banyak dalilnya. Ya, karena waktu yang sangat singkat. Di dunia itu adalah sementara ya. Ya, innamad dunya laibun walahun, permainan. Masa depan kita di akhirat. Tidak ada masa depan di dunia, Pak. Awal kehidupan orang beriman setelah mati baru diukur tentang ibadahnya mulai balik sampai kiamat. Oleh sebab itu ada yang mengatakan, Ustaz, anak saya alhamdulillah 5 orang berhasil semua, Ustaz. Maksudnya saya sudah sarjana yang ada S1 di ITB, ada S1 di Unhas, ada di UI, ada di 5 orang sudah selesai semua. Saya bilang siapa yang mengurus agama, mengurus umat? Dia bilang tidak ada, Ustaz, karena sibuk semua orang pekerjaannya. Saya bilang gagal itu semua namu. Kau tahu dia bilang sukses. Dari mana dasar sukses? Saya tanya. Dalil apa? Tidak ada itu. Kau nubat tolo-tolo lino. Anak saya itu yang satu, Ustaz, mengurus musalah, itu baru sukses. Ujungnya lihat siapa yang mengurus agama, itu orang sukses. Ya, kita kalau mati tidak ada yang ditanya agama aja, Pak. Tidak dibawa itu motor, mobil, jabatan, tidak ada. Ada yang kerja di jaksa, ada memberantas korupsi, itu. Tapi kalau hanya kerja, alhamdulillah saya bekerja semua dengan aku. Terus yang mengurus agama tidak ada, gagal semua punya anak. Kau tonji ditipu oleh pengetahuanmu sendiri. Ya? Tidak ada akhlak karimah. Anak saya sekali tidak sekolah, petani. 5 waktunya di masjid, hafal Quran, menyebarkan dakwah. Lah ya itu orang sukses. Dia sekolahnya sama zaman-zaman.
Yahudi itu ya, yang membedakan kita adalah agama Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada perbedaan karyawan dengan direktur. Kalau dia rajin ke masjid lebih mudah itu karyawan satpam daripada direktur utama. Apa ke direktur dagang, profesor, rektor TN beri masjid katanya yang dibedakan adalah akhlakul karim. Bisa dipaham? Nah, itulah kira-kira talib saya. Sedikit kencang-kencang sedikit ya, enggak apa-apa. Harus disampaikan ini karena keadaan. Yang sampai ya, bapak-bapak tidak punya uang, tidak punya kerja, sabarlah. Selama sholat 5 waktu Anda pemegang. Ya, sekalipun kita dihina tidak apa-apa. Tapi yakin kedatangan Rasulullah membawa manfaat yang baik dan ujung kehidupan kita. Siapa yang suka mengurus agama akan dikenang sepanjang masa. Rasulullah Muhammad, para sahabat. Kalau di Indonesia ini, kalau di Sulsel, Modale, Kurta Modale, Kurta Sada, di Sengkang, Yunus, di Sengkang, Petakalie, di Bone, Yunus Muin, di Magadi, Muhammad Nur. Bila itu dikenang sepanjang masa. Tapi kalau hanya tokoh-tokoh biasa, satu minggu mati, tidak ada yang ingat. Tidak ada waktunya memperkenalkan Allah di muka bumi. Dan labusi burung di jamaah-jamaah. Dan seterusnya ada tulis main norman ya, apa itu lagu dangdut sebentar artis-artis juga tidak ada, masih hidup tidak dihitung gitu dong. Tapi yang mengurus agama, mengurus cengho, majelis-majelis masih Allah yang memuliakan. Oleh sebab itu siapa yang suka mengurus agama maka Allah akan memuliakan ya. Maka dipersembahkan oleh Yayasan Haji Muhammad Cengho Sulsel dan Takmir Masjid Muhammad Cengho Goa.